Oke, sekarang kita akan membahas tentang partikel to. Ya, partikel to ini apa? Yaitu artinya dan. Jadi menggabungkan dua benda. Contoh di sini, kore wa hong to jisho desu. Kore wa hong to jisho desu. Ini buku dan kamus, ya. Haha wa mikan to ringo o kaimashita. Haha wa mikan to ringo o kaimashita. Ibu membeli apel dan jeruk, atau jeruk dan apel, ya. Ibu membeli jeruk dan apel. Densha to basu to dochira ga hayai desu ka? Densha to basu to dochira ga hayai desu ka? Antara kereta dan bis, mana yang lebih cepat? Di sini antara, di sini to ini udah rumus nih biasanya. Kalau nani to dochira ga, dorega, darega, itsuga misalnya. Ya, ini di sini kata tanyanya. Ini dalam kalimat perbandingan seperti dalam tutorial saya yang lain, bisa dicek tentang kalimat perbandingan. Jadi densha to basu to dochira ga hayai desu ka? Antara bis, antara kereta dengan bis, mana yang lebih cepat? Oke, makna yang lain, penggunaan yang lainnya adalah to artinya dengan atau bersama sebagai penyerta. Contoh di sini, Oto-san wa Yamada-san to bari ni ikimashita. Oto-san wa Yamada-san to bari ni ikimashita. Ayah ya pergi ke Bali dengan atau bersama dengan Yamada-san, dengan Yamada, dengan Pak Yamada gitu ya. Watashi wa tomodachi to bangohan wo tabemasu. Watashi wa tomodachi to bangohan wo tabemasu. Saya makan bangohan, ini makan malam ya. Saya makan malam dengan tomodachi, dengan teman. Ano hito wa Digi sensei to hanashite imasu. Ano hito wa Digi sensei to hanashite imasu. Orang itu sedang berbicara dengan Pak DJ. Oke, sekarang kita akan membahas partikel berikutnya, yaitu ya. Ya ini apa? Ini artinya juga dan, sama dengan to, tetapi bedanya kalau to itu menyebutkan menggabungkan dua benda yang memang jumlahnya sudah jelas. Misalnya dua benda, ya. Hong to enpitsu, misalnya buku dan pensil. Tapi kalau ya itu menyebutkan dua benda, tetapi bisa jadi ada benda yang lain yang tidak disebutkan. Ya, contohnya di sini apa? Jadi menggabungkan dua benda atau lebih benda. Contoh kita lihat. Tsukue no ue ni hong ya enpitsu ya kabang nado ga arimasu. Nah, di sini ada nado, lain-lain. Jadi di atas meja, ya, tsukue no ue ni hong ya enpitsu ya kabang nado ga arimasu. Tsukue no ue ni hong ya enpitsu ya kabang nado ga arimasu. Di atas meja ada buku, pensil, tas, dan lain-lain. Berarti kalau ada dan lain-lain, berarti ada benda-benda yang lainnya yang tidak disebutkan. Maka di sini cukup dengan ditambah ya-nya, dengan tambah ya. Jadi bukan to. Kalau to itu udah pasti jumlahnya misalnya 2 atau 3, misalnya hong to, enpitsu to, kabang. Berarti itu bendanya 3. Ada buku dan pensil, tas. Jadi cuma 3. Tapi kalau pakai ya, itu berarti ada benda selain yang disebutkan di sini. Ada benda lain. Contoh lain di sini. Watashi no heya ni wa komputer ya gakki ga oite arimasu. Watashi no heya ni wa komputer ya gakki ga oite arimasu. Di kamar saya tersimpan komputer dan alat musik. Nah, di sini bisa jadi selain komputer dan alat musik juga masih ada benda yang lain, gitu ya. Makanya di sini menggunakan ya. Ini sebagai tambahan, ini sebenarnya munculnya di N3 ya, kurang lebih di N3. Untuk N3 nih.
Oke, berikutnya makna atau penggunaan ya yang lain. Kalau secara umum ya sebenarnya ini yang paling dasar ya, yang paling untuk di N5 atau N4 ini ya penggunaannya, tapi di N3 ini biasanya muncul seperti ini nih. Artinya bisa juga begitu atau selang tidak begitu lama, artinya ini penggunaannya, tapi rumusnya beda. Nah ini contoh, kita lihat. Eki ni tsukuya inaya densha ga kimasu. Eki ni tsukuya inaya densha ga kimasu. Begitu saya tiba di stasiun, tsukuya inaya. Nah ini rangkaiannya, ya inaya ini merangkai dengan kata kerja bentuk kamus. Artinya begitu saya tiba nih, kata kerjanya apa? Begitu saya tiba, kata kerjanya tiba di sini. Begitu saya tiba di stasiun, densha ga kimasu, kereta pun datang, keretanya datang, gitu ya, keretanya datang. Artinya begitu. Maka eki ni tsukuya inaya densha ga kimasu. Begitu saya sampai stasiun, kereta datang atau keretanya datang. Contoh lain, tomodachi no akanbo ga watashi no kao o miru ya inaya naki deshita. Tomodachi no akanbo ga watashi no kao o miru ya inaya naki deshita. Bayi teman saya begitu melihat wajah saya dia menangis. Nah ini jadi tidak selang begitu lama ya, tidak berselang lama, itu makna dari ya inaya. Nah di sini kata kerjanya bentuk kamus ya. Ini untuk N3 ya penggunaan ya untuk N3 nih. Oke, berikutnya kita apa lagi nih? Partikel no. Partikel no ini untuk apa? Yaitu untuk menyatakan kepemilikan. Jadi kalau milik, menyatakan milik itu menggunakan no. Kore wa watashi no kabang. Kabang ini tas. Jadi watashi kore ini watashi no punya saya. Kabang tas. Jadi tas punya saya. Ya. Berikutnya kono kuruma wa otousan no desu. Nah di sini no itu punya. Jadi kono kuruma wa otousan no desu. Kono kuruma wa otousan no desu. Mobil itu otousan no desu. No ini kan punya atau milik. Jadi milik ayah. Di sini sebenarnya kan otousan no kuruma desu. Cuman kurumanya kan udah di depannya, udah disebutkan di depan, jadi boleh dihilangkan. Misalnya dari no desu ka? Nah, dari no desu ka punya siapa? Watashi no desu, punya saya, gitu ya. Ano tatemono wa kaisha no shisan desu. Ano tatemono wa kaisha no shisan desu. Bangunan itu aset perusahaan. Ya, ini aset, jadi aset milik perusahaan, gitu ya. Milik perusahaan. No. Dan makna lain no, ini juga no bisa menyatakan berasal dari. Ini tidak diartikan juga, kadang nggak diartikan, tapi berfungsi untuk menyatakan berasal dari. Contohnya apa? Nomoro-san wa denki keisha no shain desu. Shain ini karyawan ya, karyawan dari kawan berasal dari denki kaisha, dari perusahaan elektronik ya. Jadi Nomura-san adalah karyawan perusahaan elektronik. Jadi di sini no tidak diartikan berasal dari juga yang apa-apa. Yang penting dia mengandung makna atau berfungsi untuk menyatakan berasal dari. Jadi Nomura-san karyawan perusahaan elektrik. Misalkan Mr. DJ dosen undip misalnya. Ya, dosen undip berarti undip no kyoshi desu. Itu dirangkai dengan no. Ya, dirangkai dengan no. Pegawai wali kota, pegawai Pemkot. Jadi Pemkot no pegawai. Jadi itu kan no itu berasal dari atau menyatakan
asalnya adalah karyawan mana, ya, perusahaan mana, gitu ya. Oke, berikutnya. Ano hito wa sakura daigaku no kyoshi desu. Nah, ini dia. Ano hito wa sakura daigaku no kyoshi desu. Orang itu pengajar atau dosen, ya, pengajar kampus Sakura, Universitas Sakura. Orang itu adalah pengajar Universitas Sakura. Jadi berasal dari di sini pengajar yang berasal dari Universitas Sakura. Nah, ini makna selain no ini untuk menyatakan kepemilikan, juga bisa menyatakan berasal dari, walaupun ini tidak mesti diartikan, tapi dia untuk merangkai fungsinya untuk menyatakan berasal dari, ya. Sono reizoukou wa Nihon no denki seihin desu. Sono reizoukou wa Nihon no denki seihin desu. Nah, ini kan Nihon no denki seihin, ini produk elektronik, no berasal dari Jepang. Ya, kulkas itu produk elektronik Jepang, kan sama aja seperti itu. Tapi di sini berasal dari Jepang, berfungsi untuk menjelaskan berasal dari Jepang. Makna penggunaan no yang lainnya yaitu menyatakan tentang, berkaitan dengan. Gimana? Nah, seperti ini nih. Kore wa nihongo no hon desu. Kore wa nihongo no hon desu. Ini buku bahasa Jepang. Jadi ini buku tentang bahasa Jepang atau buku yang berkaitan dengan bahasa Jepang. Maka di sini dirangkai dengan no. Contoh lain, sore wa keizai no zasshi desu. Sore wa keizai no zasshi desu. Itu majalah ekonomi. Berarti kan di sini keizai no zasshi, majalah yang berkaitan tentang ekonomi. Majalah tentang ekonomi. Di sini pakai no. Sore wa keizai no zasshi. Ya. Berikutnya. Ano hon wa Nihon de hataraku houhou no gaido desu. Ano hon wa Nihon de hataraku houhou no gaido desu. Buku itu adalah gaido, petunjuk tentang cara bekerja di Jepang, atau petunjuk atau buku panduan, ya, panduan mengenai buku panduan tentang atau buku panduan mengenai cara bekerja di Jepang. Di sini dirangkai dengan no. Yang lain, fungsi no di sini juga bisa menyatakan bagian dari. Apalagi nih? Coba kita lihat. So, ie no niwa wa hiroi desu ne. Nah, di sini ie no niwa. Niwa ini adalah halaman. Halaman rumah. Berarti kan halaman ini kan bagian dari rumah. Ya. Misalkan kunci rumah. Berarti kunci bagian dari rumah, kunci kamar. Nah di sini contohnya nih. Watashi no kuroma no kagi o mimasu ka? Apakah kamu melihat kunci mobil saya? Di sini watashi no kuroma, no di sini menyatakan kepunyaan, punya saya. No di sini menyatakan kagi, kuruma no kagi, berarti kunci mobil. Berarti ini kan kunci ini bagian dari mobil. Ya. Contoh lain misalnya jendela rumah, berarti rumah, jendela itu bagian dari rumah, maka rumah no jendela. Kaca jendela, berarti kaca itu kan bagian dari jendela, berarti jendela no kaca. Jadi susunannya seperti itu, dirangkai dengan no, ya. Misalnya apa ya, bulu hidung, nah, bulu itu bagian dari hidung, maka jadi hidung no bulu, susunannya menjadi seperti itu. Contoh lain untuk keterangan waktu, misalkan di sini ada kyonen no natsuyasumi. Natsuyasumi itu liburan tahun lalu. Kyonen itu tahun lalu. Jadi kyonen no natsuyasumi, liburan panas. Ini natsu itu panas, ya. Liburan panas tahun lalu. Kemudian Sengshu no Nichiyobi. Sengshu no Nichiyobi. Ini kan Nichiyobi ini minggu, ya. Ahad pekan lalu. Hari Minggu pekan lalu. Ini pekan lalu. Sengshu ini pekan lalu.
hari Minggu lalu, hari Minggu, minggu lalu gitu ya. Nah ini kan hari ini bagian dari minggu yang lalu. Ini juga bagian dari waktunya tahun yang lalu gitu. Maka ini dirangkai dengan no ya. Ini antara lain partikel no. Berikutnya kita akan membahas partikel yang selanjutnya ya. Nah ini catatan lebih lanjut mengenai no ini, kita menunjukkan subjek pelaku dari suatu klausa. Nah ini apa nih? Kita lihat di sini. Kore wa Digi-san no upload shita douga desu. Kore wa Digi-san no upload shita douga desu. Ini adalah douga, itu video vlog, video yang diupload Digi Sensei, Digi-san, saudara Digi, Mr. Digi. Nah, no di sini menyatakan kepunyaan, tapi di sini juga bisa pakai ga di sini. Digi-san ga upload shita douga. Jadi video yang Digi-san upload. Di sini sebagai pelaku bisa ga. Nah, ini bisa diganti dengan ga, tapi juga bisa pakai no. Ini menunjukkan subjek pelaku dari suatu klausa ini. Jadi Digi-san ini adalah subjek pelaku, maka di sini dirangkai dengan no. Contoh lain. Kino kemarin anata no oshieta dorayaki iatai wa doko desu ka? Angkringan dorayaki yang kamu tunjukkan kemarin di mana? Jadi yatai ini angkringan, warung pinggir jalan ya, yatai. Angkringan dorayaki yang kamu tunjukkan, ini anata no oshieta, sama dengan anata ga oshieta yang kamu tunjukkan kemarin. Doko desu ka? Di mana? Maka di sini pakai no. Di sini pakai ga juga boleh. Ya. Kemudian menunjukkan penekanan dalam suatu pernyataan atau pertanyaan. Ini biasanya di akhir kalimat yang menggunakan no ini biasanya perempuan. Jadi kaisha hontou ni yameru no? Kaisha hontou ni yameru no? Kamu beneran berhenti kerja? Ya, kamu beneran berhenti kerja? Omae damatte ireba ii no? Omae damatte ireba ii no? Kamu omae itu kamu, damatte ireba ii no? Sebabnya diam aja. Nah, di sini no, di sini penekanan suatu pernyataan atau pertanyaan. Ya, di sini pernyataan. No sebagai ungkapan di akhir kalimat. Yang biasa mengucapkan ini biasanya perempuan ini yang pakai no ini. Oke, ini mengenai partikel ya dan no. Ya, kita lanjut catatan berikutnya. Ini terutama untuk yang saya tulis catatan lebih lanjut ini, maksudnya ini biasanya muncul di N3 ya. Oke, berikutnya. Catatan lebih lanjut, menjelaskan keadaan atau perihal mengenai biasanya melekat dengan kata kerja. Jadi ini hal mengenai atau membendakan kata kerja nih. Fungsi no di sini. Konna hidoi doro de abunai desu ne. Doraibu ni iku no wa yameyou ka? Dengan jalan sebegini ekstrim, bahaya ya. Kita batalkan pergi pakai mobil ya. Doraibu ni iku, ni ikimasu itu pergi dengan menggunakan mobil ya. Doraibu. Ini iku no wa mengenai, di sini mengenai pergi pakai mobil, maksudnya begitu penekanannya, maka di sini pakai no wa. Coba di sini lagi. Ichinichi juu tabako suu no wa kenko ni yabai janai no. Ichinichi juu tabako suu no wa kenko ni yabai janai no. Nah, merokok seharian berbahaya untuk kesehatan kan? Nah, di sini kan sebenarnya ichinichi juu tabako suimasu suu no wa. Nah, karena dia di sini sebagai dibendakan atau sebagai perihal atau mengenai merokok. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ini sama dengan bentuk zeren ya. Jadi merokok
seharian itu tidak baik untuk kesehatan. Juga suno wa gitu ya. Contoh lain, kare wa sengetsu no kouzui saigai de yukue fumei ni natta ryoshin o sagasu no o yamete shitsugo shita. Kare wa sengetsu no kouzui saigai de yukue fumei ni natta ryoshin o sagasu no o yamete shitsugo shita. Dia putus asa. Shitsugo shita itu putus asa. Dia putus asa dan berhenti mencari. Nah, ini kata berhenti mencari. Di sini sagasu ini mencari. Sagasu no o yamete. Berhenti mencari orang tuanya yang hilang karena banjir bulan lalu. Jadi di sini penggunaannya no ini bisa membendakan kata kerja. Jadi doraibu ni iku no wa menyetir mobil misalnya, pergi dengan menyetir mobil. Tabako sunowa misalnya merokok itu gitu ya. Kemudian yoshin o sagasu no yamete, menghentikan pencarian orang tua. Sama seperti itu. Jadi ini penggunaan no yang maknanya sebagai pembendaan kata kerja. Sagasu no tentang pencarian. Suno tentang menghisap atau merokok. Ya. Kemudian ikuno pergi. Baiklah, ini mengenai partikel ya dan no ya. Selanjutnya nanti saya bahas partikel berikutnya.